Cara official kan juga akan memberikan list item-item Minecraft yang jarang dicari tapi sangat berguna. Seperti apa videonya? Hasil dari videonya cuy. 1. Cauldron. Ya, siapa yang nggak tahu item sederhana ini? Cauldron. Hehe. Kamu sudah tahu apa itu cauldron lah. Alat yang biasanya dipakai buat nampung air. Ya, nampung air. Atau alat yang mungkin menurut gua jarang banget digunakan. Kenapa jarang? Kayak gini, cauldron itu fungsinya cuma buat naruh air. Tapi sebenarnya ada fungsi lain dari cauldron. Ya, fungsi lain yaitu di nether. Jadi tipsnya adalah yaitu nether. Tapi sebenarnya cauldron memiliki kegunaan lain yang sebenarnya player Minecraft yang udah agak lama bermain game ya mungkin udah tahu apa kegunaan rahasia dari cauldron ini. Ya, yaitu di nether. Ya, nether. Seriusan gue. Kenapa gue kayak ngira Enderman? Coy, yaitu di nether. Nah, yang bermain lama cukup Minecraft pasti udah tahu lah. Ada yang namanya itu nether. Jadi gini, faktanya emang fakta ya. Kalau kita ke mode survival, bayangin, misalnya kita kebakar api, aduh, di nether kan nggak ada ini, kita tinggal kasih kawah, terus kasih powder snow lagi, telat, jadi kayak gini. Gak. Kok kayak gini cuy? Konsepnya kayak gini maksud gue cuy. Kalau lupa airnya, kita kasih cadangan. Sebenarnya menunjukkan seberapa gunanya survival. Terus kan tiba-tiba kena ini, kalian tahu sendiri kan, kalian tinggal tekan cauldron, isi dengan air. Ayo, nah itu kalian bisa mendangkal air, mengambil, dan saat kalian terbakar kalian bisa jadikan hal ini sebagai cadangan. Karena seperti kalian tahu sendiri, takar nether itu udah hampir musnah. Nah, respawn. Jadi seperti itu gunanya. 2. Powder snow. Ini sebenarnya suatu item yang sangat berguna, yaitu keperluan MLG di nether. Ya, lagi-lagi soal nether. Kenapa gue bilang MLG di nether? Jadi kayak gini konsepnya. Di nether itu kan MLG hampir susah banget. Sementara logika Minecraft gak pernah masuk akal. Lihat sendiri, kenapa powder snow ada di sini. Jika kalian player profesional Minecraft, kan pasti tahu sendiri. Dari tempat setinggi ini, kita bisa jatuh dengan selamat di nether. Ya, agak mungkin dengan water bucket is real, bro. Pikirkan logikanya. Minecraft masih terdengar masuk akal untuk di segmen ini. Ya, thanks Mojang telah merancang game ini. Wah, yes sir, metong. Lihat ini ya. Reaksi player pro melakukannya ya. Gue bukan pro coy. Gue gak tau cara MLG gimana. Gue aja main Minecraft pakai UI kayak ginian. Ya, sumpah jadi UI pack itu gue bantu survival cheat terbaik ya. That bisa kayak gitu tuh. Bisa guys, bisa. Bahkan kalau dari atas pun sebenarnya bisa nih. Ke mode kreatif. Cuma gue lebih sering pakai water bucket dibanding slime. Ya, dibanding blok ini cuy. Ya, jadi kayak gini lah sebenarnya saja sih. Cuma gue noob MLG, ya kan? Gue noob banget MLG. Oke. Mari ke item berikutnya. Oke, berikutnya slime. Lagi-lagi ini keperluan buat sesuatu hal yang mungkin jarang dipakai di Minecraft. Sebenarnya slime itu adalah sebuah alat atau sebuah hal yang kita dapatkan dengan cara membunuh slime. Dan gue lupa cara craftingnya. Yes, jadi slime ini adalah sebuah item terpenting. Tapi kita gak akan bicara soal slime ya. Karena kita cuma butuh blok slime. Pertama-tama gue cari kayu terlebih dahulu. Gue tinggal ubah. Tinggal taruh satu persatu di sini.
di crafting, kita buat crafting table, kita taruh sini. Kita akan crafting alat yang namanya slime. Ya, coba guys, gue baru belajar kayak cara kayak gini-gini aja. Kenapa gue baru belajar? Serius, gue gak ngerti lah. Gue gak hafal resep-resep Minecraft cuy. Nah, nanti gue akan tes apakah gue bisa crafting item Minecraft. Nah, nah kita kan mendapatkan blok yang namanya blok slime. Slime block ini bisa dipakai untuk beberapa hal. Misalnya untuk bersenang-senang. Ya, ini adalah hal yang bisa dibilang hal gabut tapi cukup menyenangkan di Minecraft. Kita naik ke tempat tinggi, kita pindah ke game mode survival, kita jatuh dan kita akan mengapung. Jadi bisa dibilang hal yang sangat menyenangkan di Minecraft. Atau kan sebagai perluan MLG juga bisa. Slime itu bisa dipakai MLG. MLG ngeredam damage sepenuhnya. Dan lagi-lagi ini bisa dilakukan di Nether, kalau kalian tahu. Dan menurut gua sedikit lebih efisien daripada Highbell ataupun ya apa sih namanya itu snow powder snow ini. Kenapa kayak gini? Kita di setiap item MLG itu punya kelemahannya masing-masing. Misal Highbell itu kalau kita jatuh dia gak akan ngeredam damage sepenuhnya. Ya dia cuma menahan damage sekitar 80%. Artinya mengurangi damage dari kejatuhan. Ya setahu gue mungkin ini. Yang kedua, Powder Snow. Powder Snow ini punya kekurangan di mana kita tuh emang bisa lakukan MLG di semua dimensi, tapi ada kekurangannya. Yaitu dia itu cuma bisa satu area. Ya, jadi dan juga satu area doang. Jadi kalau kalian tahu water itu kan kayak sekadar lihat menyebar kayak gini. Kalau snow itu cuma satu area, satu blok. Jadi kan sama dengan kan cuma dapat satu blok doang. Satu blok dapat satu blok ketinggiannya doang, jadi gak akan sesempurna air. Tapi dan juga kekurangan lainnya adalah saat kalian berdiam terlalu lama di powder snow, yang terjadi adalah saat kalian terdiam terlalu lama di powder snow, terjadi kalian akan membeku di Minecraft. Nah kayak gitu lah terjadinya kalau kelamaan dan akan sedikit melambat. Ini sedikit fakta ya, kalau kita kediaman di powder snow kita akan sedikit melambat. Gak percaya, lihat ini kan gua jalan kayak gini nih, gua diam powder snow lama kelamaan kan kita terdalam kayak gini. Pas darah kita udah biru, nah kita damage itu lari kita agak melambat. Nah kayak gitu terus akan cepat lagi sama darah birunya ada. Water bucket ini emoji paling terkenal yang ada di Minecraft yang paling mudah dilakukan. Tinggal jatuh dan caranya sama kayak powder snow, cuman lebih simple. Tapi kekurangannya nggak bisa dilakukan di Nether. Ya udah itu doang. Jadi kayak ngeredam damage sepenuhnya. Jadi slime salah satu alternatifnya. Tapi slime juga punya kelemahan cuy. Apa kelemahan slime? Ya iyalah, kelemahan slime itu adalah pantulan. Kalau MLG lain sekali jadi ya udah jatuh terus aman. Kalau slime itu bedanya, kita jatuh, lihat dia masih memantul. Makin tinggi pantulannya makin gede juga. Jadi bagi yang masih noob kalau pakai itu kayak susah aja gitu cuy. Oke, mana ngebahas MLG woi. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Ini adalah item terakhir yang mungkin yang akan gue bahas, yaitu adalah aku gak tahu namanya apa, tapi ini adalah item baru yang ada di Minecraft. Ya sebuah semacam rak item gitu. Jadi senampung sekitar 3 item. Tapi apa sih sebenarnya gunanya dari item ini? Jadi biar kayak gue kayak gini. Jadi ceritanya kayak gini. Kalau kalian menjadi builder di Minecraft dan cari pasangan item yang sangat realistis, kalian bisa menggunakan alat ini. Karena lihat dia bisa menampung lebih banyak item. Karena suatu hal yang mungkin kalian harus ketahui sedikit smart. Gak sosokan pintar sih bro. Gue gak terlalu pintar di Minecraft. Jadi ya gue cuma sedikit menjelaskan. Gak so pintar. Jadi karena mungkin aja lebih jago ya. Oke, langsung ke pembahasan. Misalnya kalau kita lagi buat rumah yang gede-gede, bagus-bagus, dan kita mau majangin item-item mahal, kita kan pasti tahu lah yang kita lakukan adalah menggunakan item farm.
Item ini jarang digunakan karena ya itemnya sering banget digunakan. Tapi kalian tahu sendiri item frame punya kekurangannya. Lihat, untuk menampung dia nggak bisa menampung banyak item. Semakin banyak item, semakin banyak blok yang akan dimakan oleh si item frame. Si item frame ini semakin banyak. Dan lihat, satu item frame hanya memakan sekaligus 6. Nah, cara untuk melakukan kalian udah gak lagi perlu item yang namanya item frame. Ya kalian cuma butuh rak inilah. Ya kalau mau jangan item doang, kalian cuma butuh rak ini cuy. Kalian bayangin, kalau kalian menampung 6 item, kalian cuma butuh sekitar 2 rak. Ya, 2 rak kayak gini maksudnya. Yang baru dari Minecraft. Entah kenapa kata gua item ini jarang dipakai. Ya sini ini dan ini. Terus tinggal naruh item-item. Jangan. Kalian tinggal taruh item-item kalian dan coba kalian bandingkan sendiri. Nah, kalau kalian lihat, kita cuma butuh 2 dan itu lebih hemat resource daripada kita bikin item farm yang kebanyakan. Jadi kita buang. Lalu yang harus lakuin adalah pembakaran. Tapi gak tahu sih ini tuh sebenarnya jarang dibuat atau enggak, karena really man, gue bukan builder. Jadi kalau kalian gua agak salah, kayak item itu sering banget dibuat, tolong aku. Karena hanya konten yang gue buat. Oke guys, video kali ini jangan lupa subscribe, komen, dan bye bye.